Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah ya. Kembali lagi kita akan bahas ini 21 sampai 40 soal part 2 dari permutasi kombinasi dan peluang. Yang part satunya itu sebagian besar kita bahas tentang kaidah pecahan, permutasi dan ada beberapa soal kombinasi, dua apa berapa soal itu kombinasi. Nah, di part 2-nya ini kita akan bahas kombinasi dan peluang gitu. Ini lumayan banyak soalnya ada 20 dan sebagian besar pakai English ya, pakai bahasa Inggris. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Langsung aja kita mulai bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Ya langsung aja bro ya, di nomor 21 kita mulai pembahasannya ya. Ini soalnya diceritain kamu diberikan 8 titik pada lingkaran. On itu pada lingkaran, di bingkainya gitu ya. How many chords do they form? Jadi kalau ini pertanyaannya berapa banyak tali busur yang dapat dibuat kalau ada 8 titik pada lingkaran. Ini on ya, on itu pada berarti di bingkainya, kalau in berarti di dalam lingkaran. Nah jadi ini maksudnya gini bro, jadi kalau ada lingkaran gitu, ada 8 titik tuh di lingkaran tersebut. Jadi ini misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini dihubung-hubungin garis. Jadi ini 1, itu kan tali busur. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. 7 ditambah tali busur kedua misalkan ini itu 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 6 lah, ternyata mirip dengan yang jabat tangan itu bro, yang di nomor 19 yang di video sebelumnya itu. Berarti nanti ini ujung-ujungnya berarti nanti ditambah 5 gitu kan, ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Jumlahin aja nih bro gitu dengan cara N kali UT gitu kan. Jadi sama dengan 7 dikali dengan suku tengahnya 4. Jadi sama dengan 28 tali busur 28. Atau sama aja dengan cara kombinasi, bro. Kombinasi, ingat, garis itu terbentuk oleh 2 titik gitu kan. Ini ada berapa titik? Ada 8. Kenapa pakai kombinasi? Karena AB akan sama dengan BA. Urutan tidak dibedakan. Jadi kombinasi 82. Kombinasi 82 sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial. Yang akan sama dengan ujung-ujungnya 4 kali 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Gitu. Sama aja. Easy ya. Easy sekali. Nomor 22. Nomor 22 ini pertanyaannya masih ada hubungannya dengan di nomor 21. Pertanyaannya bro, berapa banyak diagonal pada oktagon? Nah ini kalau dihubungin ini jadi oktagon, yang kemarin udah pernah dibahas juga di video sebelumnya. Oktagon itu segi 8. Jadi berapa banyak diagonal pada segi 8? Diagonal tuh garis-garis terluar ya. Jadi kalau ini kita gambar oktagon gitu ya, ini misalkan ya, ini udah jadi deh oktagonnya di sebelah kiri aja deh ya. Misalkan ini B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Diagonal ya bukan AB bukan diagonal, AC itu diagonal gitu. AC diagonal, AD diagonal, AE diagonal, AF diagonal, AG diagonal, terus BD, BE dan seterusnya. Atau mending gini aja. Atau diagonal itu kan garis terluar kan. Diagonal itu garis yang menghubungkan titik sudut yang di dalam ya. Garis yang di dalam gitu. Bukan garis yang di luar. Jadi mending gimana? Ya gini aja bro. Karena garis dalam ditambah garis luar gitu kan. Karena sisi dalam garis ya. Garis luar ditambah garis dalam atau diagonal ditambah diagonal itu akan sama dengan total semua garis. Gitu. Total semua garis. Nah, jadi total semua garisnya berapa tadi? 28. Iya kan? Ya wes, jadi gini bro. Jadi, sini aja ya. Kita taruh nih di nomor 22-nya. Nomor 22-nya. Jadi, diagonal itu sama dengan semua garis dikurang sisi luar gitu. Ya wes, kalau dirumusin apa? Kalau dirumusin semua garis itu CN2 gitu, segi N ya.
dikurang sisi luarnya N. Nah, ini kita dapat rumus the king. Apa ya? Ya itu deh ya. Kasih love rumus cepatnya. Oke, nah itu dia. Semua garisnya tadi berapa, bro? Jadi semua garisnya itu tadi 28. 28 dikurang sisi luarnya 8. Yang sisi luar tuh kayak A, B, B, C, C, D itu sisi luar ya, dan seterusnya. Berarti total diagonal ada sama dengan 20 diagonal. Wah, easy, super easy. Yang C gitu. Mudah kan, bro ya? Easy dong. Oke. Next di nomor 23 aja, bro. Di nomor 23 apa ini? How many triangles? Berapa banyak segitiga gitu ya, yang dapat dibentuk dari menghubungkan titik-titik sudut pada oktagon, joining the vertex of an octagon. Gini, segitiga ABC sama segitiga BAC sama segitiga CBA, CAB itu sama semua gitu ya. Kalau sama, lagi-lagi itu artinya menggunakan kombinasi. Karena kalau permutasi beda. Permutasi itu kan kayak posisi duduk gitu ya. BA, AB berbeda. Tapi kalau kombinasi sama gitu. Nah, segitiga terbentuk oleh 3 titik. Ini ada berapa titik oktagon? Totalnya ada 8. Jadi banyak segitiga ya udah C83 gitu. Sesimpel itu aja, bro. Jadi ini 8 faktorial per 5 faktorial, 3 faktorial. Sehingga kalau dihitung akan sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. 3-nya jabarin 3, 2, 1. Ini 5-nya cancel aja nih, 5-nya di cancel sat gitu kan. Ini 3, 2, 1 jadi 6. Mantap. Berarti 8 kali 7 56 gitu. Jadi jawabannya yang B. Super easy lagi-lagi ya. Ini yang soal yang saya bikin yang kemungkinan bisa jadi dikeluarkan di TPS kuantitatif ya. Karena ini nggak terlalu sulit gitu, masih bisa dijangkau dengan waktu yang ada gitu ya. Next aja di nomor 8. Nah, di nomor 8 kita baca nih ya. Nah, ini tentang bola-bola di sebuah kotak nih. A box contains two white balls. Jadi ada sebuah kotak terdiri dari 2 bola putih, 3 bola hitam, dan 4 bola merah. Berapa banyak cara mengambil 3 bola dari sebuah kotak tersebut jika setidaknya ada 1 item yang terambil? Nah, gitu. Jadi ada 3 bola, minimal ada 1 item. Kayak mana caranya? Ya udah dibuat per kasus aja, bro. Kasus pertama, 1 hitam, 2 bukan. Gitu kan? Kasus kedua, 2 hitam, 1 bukan. Gitu. Kasus ketiga, 3-3-nya hitam. Gitu, bro. Oh iya, tadi kan kita buat ini aja ya. Apa itu namanya, kategori gitu ya. Jadi ini ada 3 hitam dan 6 bukan hitam. Gitu aja kalau enggak. Nah, gitu. Dibuat 2 kategori aja. Nah, ya wes, ini dari 3 hitam diambil 1. Kalau dari 3 hitam diambil 1, ngambilnya kan random. Lagi-lagi kalau random kombinasi. Ingat kalau acak itu kombinasi. Jadi ini langsung aja kombinasi 31 dikali yang bukan tadi ada 6. Kombinasi 62 gitu. Kombinasi 31 itu 3 hasilnya. Kombinasi 62 dengan rumus kombinasi ya, itu akan sama dengan 15 jadi ya. Jadi ini kasus pertama 45 cara gitu. Nah, kasus kedua dari 3 hitam diambil 2, dari 6 bukan hitam diambil 1. Kombinasi 32 hasilnya 3. Kombinasi 61 hasilnya 6. Nah, ini dikalikan hasil 18, bro. Nah, kasus ketiga dari 3 hitam diambil 3. Ya udah kombinasi 3-3. Hanya sekali kasusnya, hanya 1 cara. Dijumlahin semuanya, 45 ditambah 18 itu 63, 63 tambah 1 64. 64 cara. Jadi total semua kemungkinannya how many tadi itu pertanyaannya ya. How many ways, ada berapa banyak cara ya 64 gitu. Super easy. Nomor 24 lagi-lagi kalau sebuah kotak ya, dari sebuah kotak diambil kombinasi. Nih. Nomor 25. Nih nomor 25 pertanyaannya atau soalnya ini ada 5 freshmen. Freshmen itu mahasiswa tingkat 1. Ini sophomores itu mahasiswa tingkat 2.
juniors itu mahasiswa tingkat 3 gitu. Nah, kalau mahasiswa tingkat 4 disebut senior gitu ya. Jadi itu freshman, sophomore, junior itu istilah di bahasa Inggris mahasiswa-mahasiswanya gitu. A group of 6 student, jadi ada 6 mahasiswa gitu ya, akan dipilih untuk mengikuti sebuah kompetisi. How many combination of student are possible if the group is to consist of exactly ada 3 junior, ada 3 mahasiswa tingkat 1 dan 3 mahasiswa tingkat 2 gitu. Jadi berapa banyak cara yang dapat dipilih kalau anggota kompetisi tadi untuk mengikuti kompetisi ada 3 mahasiswa tingkat 1 dan 3 mahasiswa tingkat 2. Langsung aja berarti bro, mahasiswa tingkat 1 ada 5 semestanya, diambil 3 C53 gitu. Dikali yang mahasiswa tingkat 2 totalnya ada 8, dipilih 3. Oh, langsung aja. Jadi kombinasi 53 berarti kan ini 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Kombinasi 83 8 faktorial per 5 faktorial 3 faktorial. Oke. Nah, ini cancel aja nih yang bisa di cancel. Atau kita itu ya. Nah, ini saya kurungin aja dulu deh ya. Ini set gitu. Nah, tadi kombinasi 53 langsung aja hasil akhirnya. Ini kombinasi 53 hasilnya 10. Yang ini coret-coret 8, nanti ini 6 kali 8 itu 56 gitu kan. Oke, berarti ini sama dengan 560 cara. Wih, easy bro. Tuh C. Ingat ya, kalau seandainya ngambilnya itu random, nggak disebutin untuk posisi apa, nggak ada jabatan gitu. Kalau misalkan nggak ada jabatan, kombinasi. Kalau misalkan 6 orang itu dipilih untuk misalkan apalah gitu ya, kayak misalkan sebuah tim gitu, tim bola basket, ada disebutin posisinya gitu. Misalkan posisinya sebagai center, sebagai forward, sebagai guard, shooting guard, apa point guard gitu. Ada posisi, ada jabatannya. Itu nggak kombinasi, jatuhnya jadi permutasi. Tapi kalau misalkan hanya dipilih 5 orang untuk menjadi sebuah line up tim basket, nggak disebutin posisinya, kombinasi gitu. Oke? Jadi kalau ada posisinya, permutasi. Kalau nggak ada posisinya, nggak disebutin posisinya, jadi kombinasi gitu. Next aja bro, di nomor berikutnya. Nah, kalau yang di nomor 21 sampai nomor 25 tadi tentang kombinasi ya, belum ke teori peluang. Nah, sekarang di nomor 26 ini tentang peluangnya bro. Ini soalnya bagus nih ya. Jika kamu disuruh memilih secara acak ya, nebak-nebak gitu ya, di masalah ini berapa kemungkinannya, what is the probability, berapa peluangnya kamu menjawab pertanyaan ini dengan benar. Your answer is a correct answer ya, probability your answer is correct answer. Ini bukan main tebak-tebakan gitu ya. Kalau kalian disuruh memilih nih, ada 2 kotak ya, ada 2 kotak nih, disuruh memilih mana kotak yang ada isinya. Kemungkinan pilihan kalian benar berapa? Kalau ada 2 kotak. Iya, setengah, 50-50. Nah, itu yang disebut 50-50 ya. 50-50 itu artinya peluangnya 50%, 50% gitu, 50-50. Kenapa setengah, kan bisa ditulis 50%. Kalau ada 4 pilihan, peluangnya berapa? Ya 1/4, karena yang benar cuma ada 1 dari 4. Gitu. Yang salah 3/4. Jadi kalau semakin banyak pilihan, semakin besar kemungkinan salahnya. Tapi lebih baik dibanding nggak punya pilihan. Nah, kalau di sini ada berapa pilihan? Di sini ada 5 pilihan. Iya kan? Ada 5 pilihan, yang benernya ada berapa? Dari 5 pilihan, yang benar cuma 1. Gitu. Dari 5 pilihan, yang benar hanya 1. Hanya 1. Berarti peluangnya 1/5 bro. 1/5 berapa bro? Ya 20% gitu. Jadi peluang kita benar adalah 20%. Gitu ya, easy ya. Jadi tadi pesannya, kalau semakin banyak pilihan, semakin besar kemungkinan kita salah. Tapi itu lebih baik dibanding kita nggak punya pilihan. Gitu ya. Tuh. Itu kalau misalkan kita menjawab teori peluang seperti ini, teori banget nih. Nomor 27 juga teori nih ya. Nih, pertanyaannya, berapakah tentukan nilai P peluang dari kejadian terpilihnya merah, ini kalau diputar dapat merah, dan bilangan ganjil, odd number, di sebelah sini odd number, jika kamu memutar kedua spinner ini. Ya wes, merahnya ini ada berapa kejadian? Ada 1 dong, ini ada 1. 1 dari berapa? 1 dari 3. Ya kan, ada 3 warna.
Kalau di sini odd numbernya, bilangan ganjilnya ada 1, 2, 3. Ada 3. Dari berapa kejadian? Dari 6 kejadian. Dikalikan aja bro, berarti sama dengan 1/6. Selesai. Tuh, sangat easy sekali, ini teori peluang banget ya. Next aja di nomor 28. Nomor 28 bro, kita baca soalnya nih bro. 9 ball, 9 bola, dikasih nomor 1 hingga 9 yang dimasukkan ke dalam sebuah bag, sebuah tas gitu. Satu bola diambil dan replace, dimasukin lagi dan dikembalikan lagi. Then a second ball is randomly drawn. Jadi dan bola kedua juga diambil lagi. What is the probability the first ball? Ada berapa peluang bola pertama diambil dan bola kedua diambil adalah kedua-duanya bilangan genap. Gitu ya, even numbers, bilangan genap. Ya wes. Jadi kejadian kedua itu nggak berubah, bolanya tetap banyaknya sama. Kenapa? Karena dibalikin lagi bola yang diambil, sehingga peluangnya akan sama dengan kejadian 1 dikali kejadian 2 gitu ya. Nah, kejadian 1 kan genapnya dari 1 sampai 9 itu kan 2, 4, 6, 8 gitu ya. Berarti ada 4 dari 9 kejadiannya. Kejadian bola kedua karena genep lagi ya tetap 4, dan karena genepnya dibalikin ya. Kalau genepnya nggak dibalikin jadi 3, iya kan? Satu bolanya nggak dibalikin loh ya. Jadi bola yang di dalam kotak bola genep di dalam kotak 3. Kalau nggak dibalikin, tapi kan dibalikin jadi 4 lagi. Bolanya tetap 9 karena dibalikin. Berarti dikaliin sama dengan 16/81. Tuh. Yang mana itu 16/81? Nah, B jawabannya. Easy ya. Kalau nggak dibalikin, kasusnya kalian tahu ya, nggak ada kata-kata replace-nya gitu, diambil ya udah gitu. Next aja di nomor 29 nih bro. Nah ini mulai ada tabel lah, lagi-lagi. Nah ini tadi yang saya sebutin ya. Ini mahasiswa tingkat 1, mahasiswa tingkat 2, mahasiswa tingkat 3, mahasiswa tingkat 4 gitu. Di sini pertanyaannya aja ya. Dalam sebuah sekolah yang terdapat ada 100 mahasiswa gitu ya. What is the probability? Berapa banyak kemungkinan peluang of randomly selecting a student either a female or a senior. Maksudnya kalau dipilih satu orang, berapa kemungkinan terpilihnya? Yang terpilih itu seorang perempuan dan juga atau seorang senior. Nah gitu. Atau ini kata-katanya atau. Ini atau. Nah, atau itu lambangnya ya gitu, pakai gabungan U. Atau itu pakai gabungan. Kalau dan pakai irisan dan gitu. Dan dikali atau ya kurang lebih tambah, tapi nggak tambah banget ya karena ini himpunan gitu ya. Kalau A atau B kan gini. Ini kalau di himpunan ya. Misalkan ini gini. Nah, ini A gitu. Analoginya biar yang belum paham tahu. Nah, ini A atau B itu semuanya. Nah, ini A atau B. Tuh. Jadi A atau B itu yang diarsir semuanya. Itu bisa ditulis gini, bro. Semua yang ada di A ditambah semua yang ada di B, A tambah B dikurang. Yang ini kan nanti kalau A ini kena arsir yang di dalam sini. B juga kena arsir. Jadi yang di sini kena arsir 2 kali. Jadi karena ini jangan 2 kali, berarti harus dikurang sekali. A irisan B. Nah, gitu. Jadi A atau B itu seperti itu. A tambah B dikurang A irisan B. Tuh. Nah ini, jangan lupa. Di peluang juga dipakai loh ya. Sehingga, kalau seperti itu, ya, female-nya ada berapa female-nya? Female-nya ada 50. Ya kan? Nih, A-nya itu female. A-nya 50. B-nya senior. Seniornya ada berapa? Seniornya ada 25. Nah, sekarang yang female juga senior. Nah ini. Jadi female juga senior, female dan senior, gitu. Female dan senior, ini dan. Berarti ini sama dengan ada berapa? Female dan senior ada 10, dikurang 10. Tuh. Berarti ini ditambah dikurang 10, berarti ini berapa? Gitu. Jadi A gabung B sama dengan 50 ditambah 25 dikurang 10 bro. Sama dengan berapa bro? 65, ya kan? Sehingga peluangnya berapa? Peluangnya 65 dari 100 gitu. Jadi jawabannya yang D. Easy kan ya? Easy kan bro? Easy lah, easy banget ini. Ingat A gabung B seperti itu. Jangan tertipu, jangan langsung tambahin aja terus 75/100. Ada jawabannya tapi jawabannya salah. Next, nomor 30.
Nah, nomor 30 nih kita baca nih. Jika nah ini die. Die itu bukan mate ya, bukan. Ini die itu satu kubus. Die itu kubus singular. Kubus dadu ya, dadu. Ya, kubus ya. Dadu singular gitu. Kalau dice jamak dia. Gitu. 2 dadu ya dice gitu. Tapi kalau satu dadu die. Digulingkan gitu ya. Dan sebuah koin di flip, di toss gitu ya. What is the probability of getting an even number and ekor? Ekor tuh ya misalkan koin itu kan head and tails gitu. Koin tuh head and tails. Ini kalau koin. Ya angka gambar lah ya. Angka gambar sama aja lah gitu. Ini angka, ini gambar gitu. Nah, berarti gini bro. Apa namanya? Bilangan genap pada dadu. Genap pada dadu ada berapa? Genap ada dadu ada 3. Jadi kan genapnya 2, 4, 6. Tuh, ada 3 dari dadunya bersisi 6. Tuh, jadi 3/6 dikali ya 1/2 koin. Berarti semuanya kalau dikaliin berapa nih bro? 1/4. Tuh. Easy ya. 1/4 karena ini setengah dikali setengah. Sangat easy. Yang penting tahu artinya bisa kok bro. Next nomor 31. Ardito membutuhkan angka 2 untuk di sebuah dadu ya. Angka 2 di sebuah dadu pada penggulingan sebuah dadu untuk memenangkan sebuah game, untuk memenangkan sebuah pertandingan game. Ini kayaknya taruhan gitu ya. What is his probability of kegagalan? Gagal gitu ya. Berapa banyak kemungkinannya ia gagal? Oke. Jadi, kalau berhasil kan berhasil itu muncul angka 2. Berhasilnya itu muncul angka 2. Menangnya muncul angka 2. Berarti ada berapa? Ada 1 dari 6. Jadi gagalnya ya 5/6. Gitu. Dari nih kalau yang bingung, dari 1 dikurang 1/6. Gitu. Nah, di 5/6. Gitu ya. Jadi kalau misalkan berhasilnya 1/6, gagalnya 5/6 gitu. Ya, easy lah. Komplemennya disebutnya. Peluang komplemen. Next nomor 32 aja. Nomor 32 ini bro, apa nih ya? Ini tentang spinner lagi. Jika 4 bagian di spinner A ini mempunyai besar yang sama dan 3 bagian di spinner B yang itu mempunyai juga besar yang sama, si Luhut, waduh bahaya ini. Luhut memutar spinner A dan spinner B sekali ya dan menambahkan hasilnya. What is his probability of getting a sum of 6? Jadi peluang dia mendapatkan angka 6. Oh, mendapatkan angka 6 ya mudah ini bro. Angka 6 didapatkan dari 1 tambah 5. Yang ini angka 1 tambah 5. Terus dan juga saya pakai yang ini bisa juga 2 ditambah 4 ya kan? 2 tambah 4. Ada lagi nggak? Nggak mungkin lagi. Berarti ini ya cuman ada 1, 2 kejadian. 2 kejadian. Dari berapa semuanya? Semuanya 4 kali 3. Berarti semesta itu sama dengan 4 dikali dengan 3. Ini 4 dikali 3. Semestanya ada 12. Jadi peluangnya akan sama dengan 2 dari 12. Mau disederhanain juga nggak masalah gitu. Itu ya. Jadi peluang itu kejadian dibagi dengan semesta. Next di nomor 33 yang berikutnya. Jika sebuah koin di flip 5 kali, jadi ada sebuah koin di flip 5 kali, how many ways can you get 4 ekor, 4 angka lah ya. Jadi itu kan tadi ini tails itu kita sebut aja angka deh gitu kalau di bahasa Indonesia. Gitu kan angka dan gambar ya, head and tails gitu. Kalau head itu gambar deh gitu aja. Gak masalah dibolak-balik juga gak masalah. Ya udah, jadi ada 5 koin di flip mendapatkan 4 angka. Jadi kalau 4 angka, jadi kalau gini, kemungkinannya kan bisa angka, gambar, gitu ya kan, di list satu-satu kalau nggak tahu caranya. Terus geser aja gambarnya, berarti bisa juga angka, gambar, angka. Udah geser terus angka, gambar, angka, bisa juga angka, gambar, angka, bisa juga gambar, angka. Nah ini ada 5 bro, ada 5 kejadian. Dari semuanya berapa?
dari totalnya. Oh, enggak ya, enggak peluang. Ya udah cuman kejadiannya doang. Jadi kalau cuman kejadiannya ya udah 5. Sangat easy. Gitu. Itu kalau misalkan di list satu-satu. Kalau nggak mau ngelis satu-satu, kelamaan Pak gitu. Ya udah, kelamaan bro. Ya udah gini. Kita pakai segitiga Pascal aja bro. Yang gini. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Pinggirnya 1 terus aja ya. Ini tambahin. 3, 3, 1. Pinggirnya 1. Tambahin. 4, 6, 4, 1 gitu. Terus ini juga. 1, 5, 10, 10, 5, 1 gitu. Nah, di sini loh letak 5 koin. Ini loh letak 5 koin tuh di sini. Nah, gitu. Nah, ini semuanya angka. Ini 5-5-nya angka. Ini 4 angka 1 gambar. Terus gitu list gitu. Ini 3 angka 2 gambar gitu. Yang ini 2 gambar. Maaf, ini angka ya. Ini 2 angka 3 gambar. Kalau yang ini 1 angka 4 gambar. Nah, yang ini 5-5-nya gambar gitu. Jadi di apa namanya list gitu ya hasil-hasilnya. Ya udah, kalau karena pertanyaannya 4 angka ya ini 5, ada 5. Tuh kan kejadiannya betul. Nah, kalau semua semestanya ini semestanya ditambahin semua. Semestanya sama dengan ini semestanya 2 pangkat 5. 32. Jadi kalau peluangnya 5/32. Tambahin semua. Jadi apa namanya, kalau ditambahin itu hasilnya sama. Ini juga angka-angka kombinasi ya. Ini angka-angka kombinasi. Ini kombinasi 50, kombinasi 51, kombinasi 52, kombinasi 53, kombinasi 54, kombinasi 55. Jadi angka kombinasi itu kalau dijumlahin semuanya juga 2 pangkat gitu, 2 pangkat. Ini 2 pangkat. Easy deh ya. Nah, si Joko nih sekarang nomor 34. Si Joko ngetos 4 koin lagi, lagi-lagi 4 koin. What is the probability that he gets 2 gambar? Gitu kan, 2 heads. Nah, ini di sini aja, ini yang 4 koin. Tuh, yang 4 koin di sini. Ya udah, ini kan tadi anggap aja ini ya. Ini nggak ada gambar. Ini semuanya apa namanya 0 gambar. Ini 1 gambar. Ini 2 gambar. Ya udah nih, ada 6. 6 dari 16. 6 dari 16. Jadi peluangnya sama dengan 6/16 atau sama dengan 3/8. Selesai. B jawabannya. Mau di list atas kayak di atas ini boleh. Ya, boleh silakan. Sama gitu. Atau langsung aja kombinasi ya. 6 itu kalau kalian bingung, 6 itu dapat dari mana? Ya udah C42 gitu aja. Pakai kombinasi nggak masalah. Sama aja hasilnya kok, bro. Gitu ya. Next di nomor 35. Sebuah kantong, sebuah tas berisi 3 kelereng hitam, 5 kelereng merah, 5 merah, dan 8 kelereng kuning. What is the probability of choosing? Berapa kemungkinan memilih 1 kuning pada marble? Oh ya, kelereng kuning ya, terpilih kelereng kuning, diikuti terpilihnya merah. Jika si kuning yang diambil nggak dimasukin lagi. Nah, pada pengambilan pertama nggak dimasukin lagi. Oh, ini yang berbeda dengan yang di sebelumnya tadi ya. Kalau di sebelumnya tadi kan diambil nggak dimasukin. Kalau ini diambil dimasukin lagi ya, ini sebelumnya. Kalau ini diambil nggak dimasukin, udah diambil aja gitu. Ya udah, berarti peluangnya sama dengan kejadian pertama dikali dengan kejadian kedua. Kejadian keduanya nggak dimasukin lagi ya. Kejadian pertama ini kuning. Yang kuning ada berapa? Yang kuning tadi ada 8. Ada 8 dari semestanya. Semestanya ada 16. Gitu kan? Nah, ini semestanya ada 15. Kenapa 15? Karena bola yang diambil nggak dibalikin lagi. Gitu. Nah, yang diambil berikutnya itu merah. Berarti bola merah nggak berpengaruh ya, nggak ngefek gitu yang pengambilan pertama. Kenapa? Merahnya nggak terambil ya, tetap 5 berarti. Gitu. Tapi bola keseluruhan berefek gitu, kena efeknya. Berarti hasilnya setengah ini bro ya, 8/16. Ini disederhanain 1/3. Dikaliin hasilnya adalah 1/6. Wah tuh, easy. Yang di donat gitu. Itu mudah banget ya. Nomor 35. Ya, soal-soal TPS tuh seharusnya seperti ini, mudah-mudah, nggak yang ribet-ribet gitu ya. Nomor 36. Lanjut, nomor 20.
Sebuah kotak terdiri dari 20 lembar kertas yang mempunyai ukuran yang sama dengan nomor 1 hingga 20. What is the probability of choosing memilih angka genap atau kelipatan 3 gitu ya. Peluang memilih angka genap atau kelipatan 3. Lagi-lagi pakai U gabungan yang tadi ya. Jadi ini kejadian A itu angka genap, kejadian B itu kelipatan 3 gitu aja. Nah, angka genapnya itu bro, angka genapnya jadinya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sama 18. Nah, yang kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ya kan? Langsung aja deh yang menggunakan rumus yang tadi boleh lah gitu ya, A gabung B, atau mau ditulis yang semuanya ditulis, terus yang kembar ditulis sekali juga boleh. A gabung B pakai rumus tadi ya nggak masalah gitu ya. A tambah B dikurang A irisan B gitu. Nggak masalah, sama aja hasilnya. Ini berarti ini banyaknya ya. A tambah B dikurang A irisan B. Jadi ini ada tuh 9. Ini ada 6. Dikurang yang sama itu yang ini 1. Ya kan? Nah ada 3. Dikurang 3. Jadi ini sama dengan ada 12. Jadi peluangnya adalah 12 dari 20 atau 6/10 bro. 6/10 berapa bro? 0,6. Ada nggak 0,6? Nggak ada ya, berarti kita aja. None of these are correct. Jadi nggak ada jawaban yang benar di antara itu. Ya udah tuh. Gitu ya. Jadi kalau mau mau dibuat himpunannya juga boleh. Himpunannya berarti 2, 3, 4, 6 gitu dan seterusnya gitu kan ya. 2, 3, 4, 6, 8, 9 dan seterusnya gitu. Nanti semuanya gitu. Yang digambar di diagram Venn itu loh ya. Tuh, bisa lah. Next di nomor 37 aja. 2 buah kelereng akan diletakkan pada 4 buah kotak sebagai berikut. Peluang meletakkan 2 kelereng pada 2 buah kotak berbeda agar terletak satu baris atau satu kolom. Mau dibuat semestanya satu persatu boleh. Oh ya, ini soal bagus nih ya, mirip dengan soal tahun lalu gitu. Jadi ini kita buat aja gini biar tahu semestanya. Ada berapa ya? Oh itu pernya per 10 ya. Apakah ada 10 kotak gitu ya? Ada 10 kejadian. Kita tulis aja deh semuanya. Ada 10. Iya, oke deh. Nah, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Gitu. Oke, nanti kalau kalian jawab sendiri pasti cepet. Nah, cara pertama gini bro. Langsung aja yang kejadian ditanya ya. Ini harus satu baris atau satu kolom. Satu baris. Oke, ini satu baris. Satu kolom. Nah, berarti semestanya ada 4 ya. Semestanya ada 4 ini harusnya. Gitu ya, semestanya ada 4. Harusnya sih itu, cuman 4/10. Kita cek deh, apa semestanya ada 10 ya. Berikutnya, ngelatain berikutnya kayak mana gitu, ngelatain berikutnya. Ngelatain berikutnya berarti gini. Berikutnya berarti nggak satu baris, nggak satu kolom. Gini, terus gini. Ya kan? Terus, oh dua-duanya masuk ke sini, dua-duanya masuk. Oh ya, bisa gitu. Ah ini. Oh iya. Pas 10 ya, betul. Tuh. Jadi semestanya 10. Jadi betul 4/10. Easy ternyata bro, easy banget. Easy sekali. Next, nomor 38. Wah, bentar lagi selesai. 2 buah kelereng akan diletakkan pada 2 kotak yang berbeda. Peluang meletakkan kelereng agar tidak saling berseberangan. Nah, tidak saling berseberangan berarti gini. Ya, enak ini. Tidak saling berseberangan berarti gini. Kelerengnya. Terus gini. Ya kan? Terus gini. Terus gini. Ada 4 kejadian. Ya kan? Ada 4. Semestanya apakah 6 ya? Oh ya, semestanya 6 deh kemungkinannya. Karena ini 4 nih. Ya, 4/6 deh. Gitu. Semestanya 6, iya. Semestanya 6. Jadi, semestanya selain gitu, ya gini atau gini. Gitu kan? Atau gini. Gitu ya. Oh iya 6, 4, betul 6. Jadi semestanya ada 6. Jadi 4/6 langsung aja itu. Oh udah, enak banget tuh, easy. 39. Si Bambang, ini bro, si Bambang Pamungkas mungkin bro ya.
suka bermain sepak bola dan bertaruh dengan temannya bahwa dia dapat mencetak 2 gol dari 3 tembakan, tendangan. Peluang dia membuat sebuah gol adalah 0,2. Tuh. Peluang mencetak gol dia sebuah gol adalah 0,2. Hubungkan antara P dan Q dengan hubungan yang ada. Oke. P itu peluang dia mencetak 2 gol dari 3 tembakan, Q-nya 1/10. Ya udah langsung aja. Gini bro, ini kan dia kasusnya bisa aja gini, bisa aja gol tidak, bisa juga kasus kedua gol tidak gol, atau bisa juga ada itu tidak gol sama gol. Nah ini sebenarnya pakai kombinasi aja, ini kombinasi ada 3 itu bisa kombinasi ya gitu. Nah ini peluangnya gol tadi kan peluangnya 0,2, berarti ini 2/10 dikali 2/10 dikali dengan tidak gol itu 8/10. Itu juga begitu, ini juga begitu, 2/10, 8/10, 2/10, ini juga begitu. Ini berarti 8/10, 2/10, 2/10. Atau cara singkatnya gini bro, singkatnya bener, easy banget nih ya, cara easy. Cara easy-nya berarti ya udah kombinasi 32 dikali gitu, 2/10 pangkat 2, karena terjadi 2 gol, yang gagalnya 8/10 gitu, pangkat 1. Nah ini dia, hasilnya sama aja kok nih cara easy-nya. Tuh. Ya wes, tadi ini belum kita selesaiin ya. Ini hasilnya adalah, saya taruh mana ya, sini aja deh ya. Berarti peluangnya sama dengan ini 3 gitu dikali ini 4. Atau ini dikecilin aja deh ya. Dikecilin ini 1/5, 1/25 aja langsung, 1/25, atau ya udah deh 4/100 aja deh ya, dikali dengan 8/10. Jadi hasilnya adalah berapa itu? Hasilnya adalah 12 kali 8, 96/1000. Nah, 96/1000 itu sama dengan 0,096. Ini 0,1. Nah, berarti kecilan P-nya lebih kecil. Nah, itu tuh, itu. Easy nggak bro? Easy lah ya, lumayan bisa. Gitu, bisa. Oh ya, kalau ada yang bingung 8/10 dapat dari mana? 8/10 itu karena golnya 0,2 gitu. Kalau golnya 0,2 berarti tidak gol itu 0,8. Yang hasilnya 1 kalau dijumlahin. 1 dikurang 0,2. Itu nomor 39. Satu lagi. Nomor 40 sekarang, nomor 40. Sebuah kelas terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan. 2 diantaranya akan dipilih acak ya, random, untuk menjadi komite, sebuah panitia gitu ya. What is the probability keduanya yang terpilih adalah perempuan. Nah ini kan acak random, nggak ada jabatan. Lagi-lagi yang seperti tadi udah saya sebutin. Jadi kalau peluangnya itu kejadiannya ada 9 diambil 2. Semuanya semestanya itu ada 20 siswa. Diambil 2. Gitu aja. Berarti C92 dibagi C22. Ini easy banget. 9 faktorial gitu. 9 faktorial per 7 faktorial 2 faktorial. Ini per 20 faktorial per 18 faktorial 2 faktorial. Easy nih. Ini jadi hasilnya berapa ini bro? Set gitu. 36. Ini set. Berarti 190. Ada nggak? Belum ada. Dibagi 2. 18 per 95. Oh ada tuh B jawabannya. Gitu ya. Itu 20 soal, lanjutin dari yang kemarin part 2 yang permutasi kombinasi dan peluang. Ini sebagian besar tentang kombinasi dan teori peluangnya gitu ya. Ya mudah-mudahan soal TPS itu seperti ini ya, nggak yang ribet-ribet, nggak seperti teori di matematika dasar atau matematika saintek. Oke, itu 20 soal di part 2 kita ya, nomor 21 sampai 40 yang sebagian besar tentang kombinasi dan teori peluang. Tetap berjuang, kalian tetap rajin ya, tetap berusaha untuk mendapatkan PTN pilihan pertama dan semoga kalian lulus di PTN pilihan pertama juga. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit karena terlalu banyak begadang untuk belajar ya. Karena sia-sia kalau kita belajar tapi pas tes kita sakit ya, karena nggak ada ujian susulan.
Oke, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih.